Bayangin deh, ada seekor ikan yang sangat berharga, tapi sekarang ada di ambang kepunahan. Penyebabnya sederhana banget, bayi-bayinya nggak bisa mencerna makanan dengan baik. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana para ilmuwan menciptakan semacam lambung buatan di luar tubuh untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah cerita tentang sains, perjuangan untuk bertahan hidup, dan sebuah solusi yang luar biasa cerdas. Kedengerannya emang kayak fiksi ilmiah ya. Tapi pertanyaan inilah yang jadi pemicu lahirnya sebuah teknologi revolusioner. Sebuah solusi yang bukan cuma angan-angan, tapi benar-benar ngasih harapan nyata bagi masa depan spesies yang sangat rentan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama ikan tor yang lagi terancam. Terus kita dalami tantangan super berat yang dihadapi oleh larva-larvanya. Baru deh kita bedah inovasi lambung buatan ini. Cara bikinnya, bukti kehebatannya. Sampai akhirnya kita lihat gimana penemuan ini dibawa dari laboratorium ke dunia nyata. Oke, mari kita mulai dari bintang utama kita, ikan tor. Ini bukan ikan biasa loh, dia punya nilai ekonomi yang tinggi dan peran yang sangat penting buat ekosistem. Tapi, di balik semua itu, ada krisis diam-diam yang lagi mengancam kelangsungan hidupnya. Jadi, apa sih yang bikin ikan tor ini spesial banget? Pertama, dia ini ikan air tawar endemik. Nilai ekonominya tinggi dan peran ekologisnya vital. Tapi, poin yang paling penting sekarang adalah populasinya menurun drastis. Nah, ini nih krisis yang harus segera kita pecahkan. Penyebabnya apa? Ya, seperti yang sering kita duga, kerusakan habitat dan perubahan kualitas air yang ekstrim. Kondisi lingkungan yang nggak stabil ini jadi tekanan berat yang bisa berakibat fatal, terutama buat generasi termuda mereka yang paling rapuh, yaitu para larva. Sekarang kita masuk ke inti masalah biologisnya. Akar dari semua masalah penurunan populasi ini ternyata ada di satu fase kehidupan yang sangat-sangat kritis, yaitu fase larva. Yuk kita lihat lebih dalam kenapa fase ini jadi begitu menentukan. Ini dia nih biang keladinya. Di tahap larva, sistem pencernaan mereka itu belum matang sama sekali. Lambungnya belum berfungsi sempurna. Dan kemampuan menghasilkan enzim alami buat mencerna makanan juga masih sangat terbatas. Ibaratnya, mereka itu lahir tapi belum siap tempur. Dampaknya fatal banget. Karena pencernaannya belum siap, mereka nggak bisa menyerap nutrisi dari makanan. Ini bikin mereka kekurangan gizi atau malnutrisi. Dan ketika stres dari lingkungan datang, misalnya perubahan suhu air, hasilnya adalah kematian massal. Disinilah intervensi jadi sangat-sangat penting. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita bahas solusinya. Sebuah inovasi yang jujur aja jenius banget. Dirancang khusus untuk melewati batasan biologis si larva dan ngasih mereka kesempatan hidup yang lebih baik. Konsepnya tuh gini, dan ini keren banget. Teknologi ini pada dasarnya adalah lambung buatan eksternal. Jadi semua kerja berat mencerna makanan udah diberesin di luar. Ketika larva memakannya, nutrisinya udah dalam bentuk yang paling sederhana dan siap serap. Nggak perlu kerja keras lagi. Kalau istilah kerennya, ini namanya biokonversi predigestion. Intinya, proses ini pakai enzim untuk memecah molekul nutrisi yang besar dan kompleks, kayak protein, jadi molekul-molekul kecil yang super sederhana. Jadi, usus larva bisa langsung menyerapnya, tanpa perlu proses pencernaan yang rumit. Jadi, apa aja keuntungannya? Wah, banyak. Pertama, nutrisi penting jadi jauh lebih gampang diserap. Kedua, beban kerja pencernaan si larva jadi ringan banget. Hasilnya, energi yang tadinya habis buat mencerna, sekarang bisa dipakai buat tumbuh dan melawan stres. Dan yang paling penting, ini bukan cuma konsep loh, teknologinya udah terbukti dan bahkan sudah dipatenkan. Nah, ini yang seru. Pasti penasaran kan gimana cara bikin formula canggih ini? Yuk kita intip prosesnya langkah demi langkah, dari bahan mentah sampai jadi butiran nutrisi penyelamat. Prosesnya dimulai dengan mengekstrak enzim dari pankreas ayam. Lalu, bahan-bahan kering kayak tepung ikan dan kedelai dicampur jadi satu. Ekstrak enzim tadi kemudian dicampurkan ke bahan kering buat membentuk adonan. Nah, ini bagian paling krusialnya. Adonan ini diinkubasi selama 4 jam. Disinilah keajaiban pencernaan di luar tubuh itu terjadi. Enzim-enzimnya bekerja keras memecah semua nutrisi. Kalau sudah, adonan tinggal dikukus, dicetak jadi pelet kecil, lalu dikeringkan. Siap. Tentu, inovasi secanggih ini harus ada buktinya dong. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, datanya. Mari kita lihat bukti nyata seberapa efektif teknologi ini kalau dibandingkan dengan formula biasa. Perbedaannya itu jauh banget, kayak langit dan bumi.
Dengan formula biasa, pertumbuhan larvanya lambat dan ukurannya nggak seragam. Tapi dengan formula biokonversi ini, pertumbuhannya ngebut dan seragam semua. Efisiensinya meroket. Dan yang nggak kalah penting, limbah yang dihasilkan juga berkurang drastis. Coba lihat angkanya deh. Laju pertumbuhannya loncat dari cuma 2,61% jadi 4,95% per hari. Itu hampir 2 kali lipat. Angka ini nunjukin betapa cepatnya larva bisa tumbuh kalau nutrisinya udah dalam bentuk siap saji. Dan ini soal efisiensi. Lebih dari 70% nutrisi sukses diubah jadi pertumbuhan ikan. Jauh banget peningkatannya dari metode konvensional yang angkanya cuma sekitar 48,8%. Artinya, sangat sedikit nutrisi yang kebuang sia-sia jadi limbah. Dan ini angka yang gak kalah penting. Pengurangan limbah organik sampai 41,5%. Ini bukan cuma kabar baik buat ikannya, tapi juga buat kualitas air dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Benar-benar solusi yang menguntungkan semua pihak. Penemuan keren di lab itu satu hal. Tapi gimana caranya biar penemuan ini benar-benar bisa dipakai banyak orang dan ngasih dampak nyata? Nah, bagian terakhir ini ngebahas langkah-langkah penting untuk membawa inovasi ini dari skala lab ke skala industri. Kuncinya? Ya kolaborasi. Ada kemitraan strategis dengan PT Guam Tech Farm, sebuah perusahaan yang punya infrastruktur canggih dan kapasitas produksi buat bikin dalam skala besar. Semua ini didukung oleh kerangka pendanaan Prime 2026 dari IPB University. Lengkap. Tujuannya jelas banget dan gak ngawang-ngawang. Mulai dari naikin skala produksi, uji coba di lapangan langsung, merancang strategi bisnisnya, sampai akhirnya memastikan produk ini beneran sampai ke tangan para pembudidaya ikan yang paling membutuhkannya. Dan inilah visi besarnya. Tujuannya bukan cuma buat menyelamatkan ikan tor aja, tapi juga jadi pelopor nutrisi generasi baru yang bisa jadi standar untuk seluruh industri aquaculture di dunia. Jadi, kita udah lihat gimana sebuah lambung buatan bisa jadi penyelamat untuk masalah biologis yang kritis. Ini bikin kita mikir kan? Kalau kita bisa memikirkan ulang cara memberi makan makhluk paling kecil dan rapuh, bayangin apalagi yang bisa kita selamatkan di masa depan. Terima kasih banyak sudah menyimak.